Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianing Tias pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu masih mengenai logaritma. Akan tetapi jika pada video sebelumnya kita telah mempelajari persamaan logaritma, nah pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai materi pertidaksamaan logaritma. Seperti biasa, materi ini akan dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan atau Matematika Lintas Minat kelas 10 semester ganjil. Nah, jadi sekarang kita masuk subbab keempat. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang akan kita gunakan masih tetap sama, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Maaf ya, itu ada salah penulisan, 3.2 seharusnya 4.1. Nah, langsung saja yuk. Apa sih sebenarnya pengertian dari pertidaksamaan logaritma? Nah, pastikan kita sejak SMP sudah pernah belajar mengenai pertidaksamaan. Apa saja yang udah kita pelajari selama ini? Ya, ada pertidaksamaan aljabar, pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat, lalu ada yang terakhir pertidaksamaan eksponensial. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan logaritma. Karena namanya pertidaksamaan logaritma, maka pengertiannya adalah pertidaksamaan yang memuat variabel sebagai numerus. Jadi di sini nanti variabelnya itu terletak pada numerusnya. Tetapi nanti ada juga satu kasus di mana variabelnya itu terletak pada basis dan numerus. Nah, seperti apakah itu dan bagaimana sih cara menyelesaikannya? Yuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah belajar mengenai grafik fungsi logaritma. Masih ingat kan? Di mana ketika suatu fungsi logaritma itu basisnya atau A-nya lebih dari 1, maka itu disebut fungsi monoton naik. Artinya, untuk setiap X1, X2 anggota bilangan real, jadi di sini X-nya kan anggota bilangan real, berlaku misalkan di sini ya, X1 kurang dari X2. Maka Fx1 kurang dari Fx2 juga. Ya kan? Ini berlaku pada semua titik. Sekarang kita ambil X1-nya di sini dan di sini. Nah, X1 kurang dari X2, ya kan? Ada di sebelah kiri soalnya. Lalu kita lihat F-nya. Nah, Fx1 juga kurang dari Fx2. Itulah mengapa disebut fungsi monoton naik. Dari sini muncullah beberapa sifat pada pertidaksamaan logaritma, yaitu yang pertama, jika A log Fx lebih dari A log Gx, maka Fx lebih dari Gx. Nah, ingat syaratnya, Fx dan Gx kan berupa numerus, maka Fx harus lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Begitu juga yang kedua, bedanya ada tanda sama dengannya. Jadi jika A log Fx lebih dari sama dengan A log Gx, maka Fx lebih dari sama dengan Gx. Ingat syaratnya, Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Dan yang ketiga, A log Fx kurang dari A log Gx, maka Fx kurang dari Gx, dan Fx lebih dari 0, Gx lebih dari 0. Dan yang terakhir, jika A log Fx kurang dari sama dengan A log Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx, di mana Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Nah, maksudnya gimana sih? Kalau tadi kan kalau pada video sebelumnya, pada materi persamaan logaritma, kalau kita udah memperoleh X-nya, kan kita memasukkan ke syarat basis atau syarat numerus, apakah memenuhi atau tidak. Nah, jika pada pertidaksamaan itu seperti ini. Jadi, di sini kan basisnya sudah sama.
Untuk kasus A lebih dari 1, jika tandanya lebih dari, maka kan nanti penyelesaiannya juga sama kan, lebih dari, fx lebih dari gx. Kalau lebih dari sama dengan, fx lebih dari sama dengan gx, dan seterusnya. Jadi ini kita cari pertidaksamaannya. Lalu ini yang langkah pertama ya, kita cari dulu fx lebih dari gx. Langkah kedua kita cari fx lebih dari 0, pertidaksamaannya bagaimana. Dan yang ketiga, ketika gx lebih dari 0, bentuk pertidaksamanya bagaimana penyelesaiannya. Nah, lalu ketiganya ini kita iris. Maksudnya apa? Kita cari yang mana yang sama, irisannya yang mana. Nah, itulah penyelesaiannya. Jadi nanti kita akan menghasilkan 3 garis bilangan, lalu 3 garis bilangan itu kita gabungkan. Yang sama itu yang mana? Pasti kalian masih bertanya-tanya, masih ngawang-ngawang kan ya, gimana sih Bu maksudnya? Jadi langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal agar lebih memahami maksud dari keempat bentuk ini. Nah, di sini saya memiliki soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan log x kuadrat plus 2x plus 1 lebih dari sama dengan log 4x plus 9. Bentuknya sama kan seperti bentuk yang pertama tadi, di mana a-nya lebih dari 1. Kok bisa? Ingat, kalau logaritma basisnya tidak ditulis, maka basisnya berapa? Ya, benar sekali, dia basisnya 10. Berarti kan ini basisnya 10 kan, kalau tidak ditulis. Nah, 10 kan lebih dari 1, maka ini berlaku sifat yang pertama tadi. Oke? Langkah pertama, ini fx, ini gx. Karena basisnya itu lebih dari 1, maka tandanya kan tetap fx lebih dari sama dengan gx. Oke. Nah, selanjutnya fx-nya apa? X kuadrat plus 2x plus 1 lebih dari sama dengan 4x plus 9. Lalu masing-masing ruas kita kurangi 4x min 9 untuk menghilangkan yang sebelah kanan. X kuadrat plus 2x plus 1 min 4x min 9 lebih dari sama dengan 0. X kuadrat min 2x min 8 lebih dari sama dengan 0. Ingat, kalau pada pertidaksamaan kita cari akar-akarnya dulu, lalu kita cari garis bilangannya, baru kita bisa menentukan pertidaksamaannya. Jadi ini kita sama dengankan dulu, x kuadrat min 2x min 8 kita sama dengankan 0 untuk mencari akar-akarnya. Dimana apa ini faktornya? Ya, x min 4 x plus 2. X min 4 sama dengan 0, maka kan x sama dengan 4, atau x sama dengan min 2. Nah, setelah kita peroleh akar-akarnya atau pembuat nolnya, maka kita gunakan garis bilangan. Ini kan ada sama dengannya, maka garisnya tebal ya. Di sebelah sini min 2, ini 4. Kita coba di sebelah kiri ada min 3, kita substitusikan min 3 min 4 min 7. Min 3 plus 2 min 1. Min 7 kali min 1 positif. Lalu di sini ada angka 0, 0 min 4 min 4, 0 plus 2, 2 min 4 kali 2 min 8. Yang terakhir ada angka 5 misalkan, 5 min 4, 1. 5 plus 2, 7, 1 kali 7 positif. Yang diminta apa? Lebih dari 0, maka kita ambil yang positif. Nah, ini ya. Oke, sekarang yang kedua. Syarat numerus. Di sini numerusnya ada fx dan gx. Berarti yang fx dulu. Apa syaratnya numerus? Ya, dia harus lebih dari 0. Maka x kuadrat plus 2x plus 1 lebih dari 0. Kita akarkan x plus 1, x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 1, sama kan?
dapat garis bilangannya. Karena ini lebih dari, nggak ada sama dengannya, maka tidak diarsir ya. Lalu bawa lingkarannya min 1. Kita ambil yang sebelah kiri, misalkan ada bilangan min 2. Min 2 tambah 1, min 1, min 2 tambah 1, min 1, min 1 kali min 1, positif. Lalu yang ini ada angka 0, 0 plus 1, 1, 0 plus 1, 1. Jadinya positif juga. Sehingga ada di sini dan di sini. Itu kan? Oke, sekarang kita ke syarat yang ketiga, numerus yang kedua, yaitu Gx lebih dari 0. Jadi 4x plus 9 lebih dari 0. Maka 4x masing-masing ruas kita kurangi 9. Lalu masing-masing ruas kita apakan? Ya, dibagi 4. Min 9 per 4. Karena ini hanya ada satu saja, bukan persamaan kuadrat, maka tidak perlu menggunakan garis bilangan. Atau langsung saja kayak gini. Min 9 per 4. Nah, setelah kita peroleh 3 ini, sekarang kita gabungkan. Saya gunakan. Nah, di sini kan ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk yang paling kiri ada min 9 per 4. Min 9 per 4. Lalu ada min 2. Min 2-nya lingkaran penuh. Ada min 1. Dan yang sebelah kanan ada 4. Oke. Nah, sekarang ini min 2 ke kiri. Min 4 ke kanan. Saya gunakan warna yang berbeda agar tidak bingung. Lalu untuk min 9 per 4 itu ke kanan. Berikutnya untuk yang min 1 itu bisa ke kiri dan ke kanan. Ini kalau saya lanjutkan, yang ini kan bisa sampai sini ya. Nah, kira-kira mana nih yang memuat 3 warna? Nah, ini kan ya yang ada 3 warnanya. Mana lagi? Ya, ini kan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian. Ingat, karena himpunan penyelesaian, maka X sedemikian hingga ada 2 kan, yang ini dan ini. Untuk yang ini, karena di antara min 9 per 4 dan min 2, maka X lebih dari min 9 per 4, lalu kurang dari sama dengan min 2. Ingat, ini ada hitamnya, maka ada sama dengannya. Atau, jadi kita pakai tanda atau kalimat penghubung atau ya. Atau X lebih dari sama dengan 4. Seperti itu. Jadi pada kasus pertidaksamaan ini nanti juga gitu, X kurang dari min 2 atau X kurang dari 4. Jadi pakai atau. Jadi kesimpulannya, penyelesaian dari log X kuadrat plus 2X plus 1 lebih dari log 4X plus 9 adalah X sedemikian hingga di mana X lebih dari min 9 per 4 dan kurang dari sama dengan min 2, atau X lebih dari sama dengan 4. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, selain fungsi monoton naik, kemarin kan kita juga belajar mengenai fungsi monoton turun. Kapan fungsi itu dikatakan monoton turun? Nah, maaf, ini ada kesalahan. Ini tuh ketika A lebih dari 0 kurang dari 1.
grafik fx a log x di mana a lebih dari 0 dan x kurang dari 1 dan a kurang dari 1, fungsinya monoton turun. Nah, artinya untuk setiap x1, x2 anggota bilangan real, jadi misalkan di sini saya ambil ini x1-nya ya. Ini x1, ini x2. Berlaku x1 kurang dari x2, benar kan? x1 lebih kecil dari x2. Sedangkan fx1 hasil fx-nya atau y-nya ini di min 1, yang ini di sini. Nah, lebih besar yang ini kan? fx1 lebih dari fx2 dan ini berlaku ke semuanya. Misalkan ini lebih kecil dari ini, tapi hasil y-nya lebih besar. Ini lebih besar dari ini, seperti itu. Jadi ketika x-nya semakin besar, nilai y-nya malah semakin kecil. Berbanding terbalik dengan yang fungsi monoton naik tadi, x-nya besar, y-nya besar juga. Kalau fungsi monoton turun, x-nya besar, y-nya malah semakin kecil, seperti itu. Nah, akibatnya muncullah sifat ini untuk a lebih dari 0 dan a kurang dari 1. Yang pertama, jika a log fx lebih dari a log gx, maka fx kurang dari gx. Ingat ya, tandanya dibalik kalau a-nya itu di antara 0 dan 1. Kemudian fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Jadi ini konsepnya sama seperti yang bentuk pertama tadi, kita harus cari irisannya. Yang membedakan ini. Jadi kalau mula-mulanya itu lebih dari, maka waktu menyelesaikannya tandanya berubah menjadi kurang. Begitu juga ketika kurang dari sama dengan, maka waktu menyelesaikannya berubah menjadi lebih dari. Seperti itu. Langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal biar lebih paham. Nah, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan sepertiga log x kuadrat plus 2x plus 1 kurang dari min 2. Nah, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu ya bentuknya. Ini kan masih belum sama seperti bentuk kedua tadi. Dimana yang ini ada lognya, yang ini enggak. Berarti kita samakan dulu. Sepertiga log x kuadrat plus 2x plus 1 kurang dari, nah, min 2. Berarti kan artinya sepertiga log sepertiga pangkat min 2. Sepertiga log x kuadrat plus 2x plus 1 kurang dari sepertiga log, nah ini kan 3 pangkat min 1 pangkat min 2, berarti kan 3 pangkat 2 atau 9, ya kan? Nih sepertiga, ini kan 3 pangkat min 1 pangkatkan min 2. Nah ini asal-usulnya. Oke. Nah, setelah bentuknya sudah sesuai, sekarang kita tulis numerusnya saja. X kuadrat plus 2x plus 1. Ingat, kalau A-nya di antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Seperti ini. Seperti ini cara. Oke, sekarang masing-masing ruas kita kurangi 9. X kuadrat plus 2x 1 kurangi 9 min 8, ya kan? Sekarang karena persamaan kuadrat sama seperti tadi kita faktorkan. Tapi kita jadikan persamaan dulu untuk mencari akar-akarnya. X plus 4, X min 2. Ya. Nah, lalu X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Kita buat garis bilangannya. Ini nggak ada sama dengannya ya, berarti bulat kosong. Ini min 4, ini 2. Kita ambil sebelah kiri min 5. Min 5 tambah 4, min 1. Min 5 tambah min 2, min 7. Min 1 kali min 7 positif. Di antara min 4 dan 2 ada 0. 0 tambah 4, 4. 0 min 2, min 2. 4 kali min 2, min 8. Dan yang sebelah kanan ada 3. 3 tambah 4, 7. Dikali 3 min 2, yaitu 1. 7 kali 1, 7. Positif. Karena yang diminta itu lebih dari 0, maka kita ambil yang ini kurang dari min 4 dan lebih dari 2.
Oke, sekarang yang kedua adalah syarat numerusnya, karena di sini fungsinya hanya ada di numerus. Syaratnya apa? X kuadrat plus 2x plus 1 harus positif atau lebih dari 0. Nah, di sini faktornya adalah x plus 1 kali x plus 1, maka akar-akarnya min 1 dan min 1. Sama seperti soal sebelumnya ya. Ini min 1, berarti kan tandanya seperti ini, bisa ke kiri dan ke kanan. Oke. Nah, sekarang langkah ketiga, karena ini hanya ada 2. Kalau tadi kan fungsinya ada 2, makanya kenapa ada 3 penyelesaian. Karena di sini fungsinya hanya ada 1, maka penyelesaiannya hanya ada 2 saja. Nah, sekarang langkah ketiga tinggal kita gabungkan. Nah, ini kan ada min 4, min 1, dan 2. Berarti yang sebelah kiri itu min 4, ini min 1, ini 2. Yang pertama dulu. Ini nggak perlu. Ketika sudah masuk sini tidak perlu dikasih tanda plus lagi. Oke, ke kiri dan ke kanan ya, sesuai ini. Sedangkan yang min 1-nya saya coba gunakan warna yang berbeda. Min 1 itu juga ke kiri dan ke kanan. Nah, mana nih irisan dari kedua garis? Iya, ini kan. Dan ini. Sehingga penyelesaiannya yang mana? Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari min 4. Apa ini? Atau dan? Ya, atau X lebih dari sebentar. X kurang dari min 4 atau X lebih dari 2. Oh, maaf tadi yang video soal sebelumnya saya lupa. X-nya adalah anggota bilangan real. Seperti ini ya. Kita cek lagi, ini benarkah faktornya? Ya. Ini ada min 4, min 1, dan 2. Jadi seperti itu. Jadi kalau hanya di antara 0 dan 1 atau berupa pecahan, kalian harus berhati-hati, tandanya diubah. Tapi ingat ya, pecahannya itu di antara 0 dan 1. Kalau 5/4, apakah di antara 0 dan 1? Tidak. Berarti kalau ini kan pakai cara yang pertama. Seperti itu. Nah, sekarang ada tambahan soal yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X log 4X min 5 kurang dari X log 2X min 6. Nah, kira-kira bagaimana nih? Kalau dari dua soal yang tadi kan basisnya tuh berupa bilangan. Kalau sekarang basisnya berupa fungsi juga. Gimana nih? Nah, jadi karena ini berupa fungsi, maka kan ini ada dua kemungkinan. Jadi basisnya itu bisa di antara 0 dan 1, bisa juga lebih dari 1. Oke. Jadi yang pertama kita gunakan untuk basisnya itu di antara 0 dan 1. Kita misalkan ini di antara 0 dan 1 ya. Karena di antara 0 dan 1, maka ketika menyelesaikannya 4x min 5 lebih dari ini saya tulis ulang lagi soalnya.
X di antara 0 dan 1. Oke, yang pertama kan X di antara 0 dan 1, maka diperoleh 4x min 5 lebih dari 2x min 6, ya kan? Lalu masing-masing ruas kita kurangi 2x kan, dan kita tambah 6. 4x min 5 min 2x plus 6. Yang ini kan habis atau tinggal 0. Lalu ini 2x plus 1 lebih dari 0. Masing-masing ruas kita kurangi 1. 2x min 1, x lebih dari. Masing-masing ruas kita bagi 2. Nah, seperti ini. Sebentar, kita cek lagi. Oke. Nah, sekarang syarat numerus. Nah, yang pertama 4x, numerusnya kan ada 2, 4x min 5 dan 2x min 6. 4x min 5 lebih dari 0, ya kan, harus positif. Masing-masing ruas kita tambah 5, masing-masing ruas kita bagi 4. Oke, yang kedua, syarat numerus yang kedua, 2x min 6 lebih dari 0. Masing-masing ruas kita tambah 6, masing-masing ruas kita bagi 2. Oke. Nah, sekarang kita cari irisan dari ketiga-tiganya. Ada nggak kira-kira? Nah, ini kan kita cari irisan numerus dulu. Antara ini dan ini. Kan 3 dan 5/4. Berarti kan yang sebelah kiri 5/4 ya. 4, ini 3. X lebih dari 5/4, X lebih dari 3. Irisannya yang ini kan. Jadi syaratnya numerus adalah X harus lebih dari 3. Nah, kalau kita gabungkan dengan ini, kira-kira bisa nggak? Setengah, yang ini 3. X lebih dari min setengah. Hari ini saya akan beda lagi. X lebih dari setengah, min setengah. X lebih dari 3. Wow, ternyata ada irisannya. Nah, jadi penyelesaiannya yang ini. Jadi ketika basisnya itu di antara 0 dan 1, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari 3. Tapi ini kita keep dulu. Sekarang kita cari yang kedua. Yang kedua. Ini grafik yang pertama, ini grafik yang kedua ya. Nah, sekarang ketika X-nya lebih dari 1, nah kalau X-nya lebih dari 1 kan diperoleh, nah ininya kan tetap tandanya 4X min 5 kurang dari 2X min 6. Sama kayak tadi, masing-masing ruas kita kurangi 2X. Perhatikan. X min 2x, lalu masing-masing ruas kita tambah 5. 2x kurang dari min 1x, masing-masing ruas kita bagi 2, min setengah. Nah, untuk syarat numerusnya kan sama. Sekarang kita gunakan garis bilangan. Yang ini min setengah, yang ini 3, karena numerusnya kan x lebih dari 3. X kurang dari min setengah, perhatikan ke kiri. Lalu X lebih dari 3. Ada irisannya?
Tidak ada. Nah, jadi kapan suatu pertidaksamaan itu tidak memiliki penyelesaian? Ketika ini tidak ada irisannya, karena tidak saling beririsan, maka ketika X lebih dari 1 itu tidak memenuhi. Jadi penyelesaiannya adalah yang ini saja. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga di mana X lebih dari 3, X anggota bilangan real. Bisa dipahami ya? Jadi supaya kalian nggak bingung, gini aja. Langkah pertama kalian tulis syarat numerusnya dulu, karena ini kan berlaku universal. Masing-masing kalian cari syarat numerusnya seperti ini. Dengan menggunakan garis bilangan, kalian cari gabungannya. Nah, sudah kan, ini udah ketemu syarat numerus. Lalu langkah kedua, kalian cari ketika X di antara 0 dan 1. Nah, apa? Kemudian kalian gabungkan garis bilangannya dengan syarat numerus. Apakah ada irisannya? Jika ada irisannya, maka ini penyelesaiannya. Tapi kalau tidak ada irisannya, maka ketika X di antara 0 dan 1 tidak memiliki penyelesaian. Berarti kita lanjut ke X lebih dari 1. Kita cari penyelesaiannya, lalu sama kita gabungkan dengan syarat numerus. Nah, jika diperoleh irisannya, maka itu merupakan penyelesaian. Tapi kalau tidak ada irisan seperti ini, maka tidak ada penyelesaiannya. Seperti itu ya. Oke. Mungkin cukup sekian video kita mengenai pertidaksamaan logaritma. Agar lebih memahami, silakan kalian lanjutkan latihan persamaan kemarin kan. Pada materi persamaan logaritma kemarin kan kita mengerjakan LKS UK3 bagian A. Nah, pada nomor di bawah-bawah itu kan mengenai pertidaksamaan logaritma. Jadi silakan kalian lanjutkan karena kalian telah mempelajari materi pertidaksamaan logaritma. Seperti itu. Jika ada yang kurang dipahami atau jika kalian membaca lalu saya ada kesalahan dalam penulisan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa langsung menanyakannya melalui WA. Baik anak-anak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.